Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, sehingga sering disebut dengan sehat wal afiat. Sehat berkaitan dengan fisik kita, tubuh kita, jasmani kita. Sedangkan afiat berkaitan dengan rohani kita. Memiliki iman, semangat untuk melaksanakan ibadah, itulah tanda kesehatan rohani. Banyak saudara-saudara kita secara fisik sehat, kuat, namun tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Ini menunjukkan bahwa kurang sehatnya rohaninya. Orang yang kurang sehat rohaninya diberi gambaran nikmatnya surga tidak tertarik, pahala tidak tertarik, bahkan azab neraka pun tidak takut. Itulah orang-orang yang hanya sehat fisiknya saja. Oleh karena itu kita bersyukur kita berada di dalam lingkungan, dalam suasana, dalam keluarga yang mendukung kesehatan rohani, sehingga kita masih tetap kepada jalannya, kepada jalan Allah. Dan ketika orang yang memiliki kesehatan rohani, memiliki iman, ketika ada peluang beramal soleh, peluang untuk melaksanakan ibadah, tidak hanya ibadah yang mahdoh, ibadah yang wajib, tetapi berusaha semaksimalnya ghairu mahdoh, ibadah-ibadah sunnah. Salah satu contoh, di bulan ini kita masih berada di bulan Muharram, Syahrullah, bulannya Allah, yang tentunya ketika ada amalan di bulan Muharram, berusaha. Dan insya Allah tanggal 10 puasa Asyura. Puasa, kata Nabi, yang pahalanya bisa menghapus dosa 1 tahun. Ghufira lahu sanatun. Bahkan di hadis yang lain, yukafiru, menutup sanatan madiyah, menutup atau menghapus dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau di bulan kemarin kita disunahkan untuk puasa Arafah, bulan Dzulhijjah, yang pahalanya bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini ada keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan seperti dalam tema kajian pada kesempatan ini adalah keutamaan dan amalan-amalan di bulan Muharram menurut Islam. Jadi dalam hadis sahih
kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Asyura di tanggal 10. Bahkan ketika sahabat menyampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi di tanggal 10 juga melaksanakan ibadah puasa." Apa kata Nabi? "Kalau usiaku tahun depan masih ada, maka saya akan berpuasa mulai tanggal 9 yang disebut dengan Tasu'a." Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hadis tentang puasa sunnah sesudah dan sebelumnya untuk menyelisihi, jadi tanggal 11 atau ada yang puasa 9, 10, 11, maka hadis ini diperselisihkan oleh kalangan hadis. Ada yang mendoifkan karena ada sanad yang perawinya dianggap buruk hafalannya, sehingga ada sebagian mendoifkan hadis ini. Sedangkan tanggal 9 dan tanggal 10 ini hadis sahih. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah masyarakat atau mungkin di lingkungan kita ada yang mengamalkan amalan-amalan yang lain. Satu contoh, ada hadis palsu, hadis maudhu. Hadis ini panjang, mungkin saya baca artinya. Hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada Bani Israel puasa sehari dalam 1 tahun, yaitu pada hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 di bulan Muharram. Maka berpuasalah kalian umat Islam pada hari itu, dan berilah kelonggaran nafkah untuk keluarga pada hari itu. Karena barang siapa memberikan kelonggaran nafkah kepada keluarganya dari hartanya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan rezekinya pada tahun itu. Maka berpuasalah kalian pada hari itu. Karena pada hari itu Allah telah menerima taubatnya Nabi Adam. Pada hari itu Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tertinggi. Pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Pada hari itu Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari kapal. Pada hari itu Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Pada hari itu Allah menebusi atau mengganti Nabi Ismail dari sembelihan. Pada hari itu Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Pada hari itu Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub. Pada hari itu Allah menghilangkan bala atau penderitaan Nabi Ayub. Pada hari itu Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Pada hari itu Allah membelah laut untuk Bani Israel. Pada hari itu Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang terdahulu maupun yang akan datang. Pada hari itu Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Pada hari itu Allah Ta'ala menurunkan taubat pada kaumnya Nabi Yunus. Maka barang siapa puasa pada hari itu akan menjadi kafaroh atau penebus dosa selama 40 tahun. Pertamanya hari Allah menciptakan dunia ini adalah hari Asyura. Pertamanya turun hujan dari langit adalah hari Asyura. Pertamanya rahmat turun adalah hari Asyura. Maka barang siapa puasa Asyura, seolah-olah ia puasa 1 tahun penuh. Dan itu adalah puasanya para nabi. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura, seolah-olah ia beribadah kepada Allah Ta'ala seperti ibadahnya penghuni langit yang 7.
Barang siapa yang sholat 4 rakaat dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Dan Allah akan membangunkan untuknya 1 juta mimbar dari cahaya di tempat yang tertinggi. Barang siapa memberi minum seteguk air, maka seolah-olah ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, walaupun sekejap mata. Barang siapa memberi makan sampai kenyang pada keluarga orang-orang yang miskin pada hari Asyura, ia akan melewati sirat secepat kilat. Barang siapa bersedekah dengan 1 sedekah pada hari Asyura, maka seolah-olah ia tidak pernah menolak orang yang meminta. Barang siapa mandi pada hari Asyura, maka ia tidak pernah sakit, melainkan sakit ketika akan mati. Barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka pada tahun itu pandangan kedua matanya tidak akan kabur. Barang siapa yang mengusapkan tangannya pada kepala anak yatim, maka seolah-olah ia berbuat baik kepada semua anak yatim anak Adam. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, Allah akan memberi pahala 10.000 malaikat. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan memberi pahala 1000 haji dan umroh. Barang siapa puasa pada hari Asyura, maka Allah akan memberi pahala 1000 orang yang mati syahid. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka dicatat untuknya pahala sebesar 7 langit. Pada hari itu Allah menciptakan langit, bumi, gunung, dan laut. Allah menciptakan ars pada hari Asyura, menciptakan kolam atau pena pada hari Asyura, menciptakan Al-Lauhul Mahfuz pada hari Asyura, menciptakan malaikat Jibril pada hari Asyura, mengangkat Nabi Isa pada hari Asyura, memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Hari kiamat akan terjadi pada hari Asyura. Dan barang siapa menjenguk orang sakit pada hari Asyura, maka seolah-olah ia menjenguk orang-orang yang sakit dari anak Adam semuanya. Ini diambil dari kitab Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi Al-Quraisy, juz 2 halaman 200. Hadis ini palsu. Saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat praktek yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita di bulan Asyura ini, tidak hanya melaksanakan ibadah puasa tanggal 10 dan 9, tapi masih melakukan hal-hal yang lain seperti yang saya baca dalam hadis palsu tadi. Acara mengumpulkan anak yatim kemudian mengusap kepalanya. Ada yang acara hal-hal yang lain, mungkin mengundang untuk bersedekah, yang punya keyakinan bahwa amalan seperti itu di bulan Asyura dengan pahala yang besar seperti yang dalam hadis palsu tadi. Dan masih ada lagi ketika di akhir tahun, pergantian tahun, dengan doa akhir tahun dan awal tahun. Bahkan ada juga doa Asyura, yang semuanya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melaksanakan ibadah, maka lebih dahulu adalah ilmu. Bukan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada.
Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawab. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita beribadah bukan melihat praktek seseorang, tetapi kita berusaha untuk mengetahui ilmunya. Sehingga jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, cara beribadah itu seperti cara beribadahnya ahli kitab, yaitu mereka menjadikan orang-orang alimnya, menjadikan rahib-rahibnya, menjadikan Tuhan selain Allah. Artinya apa yang dikatakan oleh yang dianggapnya alim, maka diikuti tanpa kita harus mengetahui ilmunya. Apakah ini bersumber dari hadis yang sahih atau bukan, atau pendapat. Maka kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi cara beribadahnya, cara beragamanya ahli kitab itu, orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya itu dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Kalau dalam catatan kaki terjemah Al-Quran kita, mereka mengikuti ajarannya itu secara membabi buta, atau bahasa mudahnya itu taklid buta. Jadi tanpa keterangan ilmu yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, apa yang dilakukan oleh orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, mereka ikuti. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara-cara beragamanya ahli kitab. Kita jangan sampai meniru cara-cara mereka, cara-cara ahli kitab di dalam beragama. Meskipun yang disampaikan oleh mungkin seorang tokoh agama, sedangkan apa yang disampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita harus selektif. Kita tidak harus mengikuti apa yang disampaikan. Maka kalau kita ini beragama menuruti kebanyakan orang di muka bumi, yang mungkin kebanyakan itu berbeda dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita beragama hanya berdasarkan persangkaan, dzon. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyyatabi'una illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, dan mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya ilmu, pentingnya kita taklim, pentingnya kita ngaji, supaya kita tahu mana tuntunan agama dan mana yang bukan dari agama atau laisa minal Islam, sehingga kita tidak
mengikuti kebanyakan orang di muka bumi yang mereka sebenarnya tidak sesuai dengan aturan dan tuntunan dinul Islam. Bahkan mereka hanya mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang, mengikuti orang-orang terdahulu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun juga banyak orang-orang semacam itu. Ketika diajak untuk mengikuti Allah dan Rasul, artinya Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka menolak. Mereka tidak mau. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 170 juga ada, di surat Al-Maidah ayat 104 juga bunyinya hampir sama. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Bal, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah, mereka meskipun nenek moyang mereka tidak tahu tentang petunjuk, karena cara beragama seperti ahli kitab secara membabi buta apa yang dia sampaikan, apa yang diajarkan, mereka tidak mau untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jawabannya bal, tidak. Dalam surat Al-Maidah juga hampir sama. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Walaupun nenek moyang mereka tidak tahu tentang agama atau kurang tahu tentang tuntunan agama, bagi orang-orang yang taklid buta, mereka jawabannya sama dengan ini, cukup apa yang kami dari apa yang cukuplah kami apa yang dapati dari bapak kami atau orang-orang nenek moyang kami mengerjakannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini atau bulan Syura, penanggalan Jawa, bulan Syura ini dianggap bulan yang angker, bulan yang banyak malapetaka, menurunkan balak jika tidak melakukan ritual-ritual tertentu, acara-acara tertentu. Ini sebuah keyakinan yang banyak diyakini oleh masyarakat. Misalnya di satu kampung, biar kampungnya itu terbebas dari balak, terbebas dari malapetaka, dari bencana, maka diadakanlah dengan istilah bersih desa. Kalau bersih desa itu membersihkan sampah-sampah, memberikan rumputan, bagus. Tetapi kalau berkeyakinan bersih desa itu menghilangkan roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia, yang akan menjadikan malapetaka di kampung, nah ini bisa jadi masuknya kepada hal-hal yang
dilarang oleh Allah. Nah, ketika diajak untuk kalau bulan Muharram, bulan Syura itu tidak ada acara-acara semacam itu. Acaranya disunahkan untuk berpuasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Nggak ada. Agama kita mengajarkan harus ada larung sesaji, harus ada sedekah bumi, harus mengadakan selamatan-selamatan di punden, di kuburan-kuburan, atau dengan istilah nyadran, yang dengan keyakinan acara-acara itu bisa mendatangkan keselamatan. Bisa jadi hal-hal itu jika masuk kategori syirik, maka amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini bisa jadi lenyap. Walau asroku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Di haji kita, puasa kita, sedekah kita bisa jadi lenyap karena kita mempersekutukan Allah, karena menganggap keyakinan selain Allah. Yang mendatangkan selamat hanyalah Allah, bukan roh-roh tertentu yang jika tidak dilakukan ritual atau acara semacam itu akan mendatangkan bala, akan mendatangkan malapetaka, maka bisa jadi jatuhnya mempersekutukan Allah. Atau bisa jadi masih melakukan sholat, puasa, tetapi juga masih melakukan hal semacam itu. Bisa jadi termasuk kategori talbis, campur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau campur adukan antara hak dan yang batil. Di banyak hal-hal yang sebenarnya laisa minal Islam, bukan dari ajaran Islam. Ketika kita bicara tentang Islam, maka bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti kita ini menentang budaya. Justru budaya itu dilestarikan sepanjang budaya itu tidak mengandung keyakinan-keyakinan tertentu yang di situ akan dianggap mendatangkan keselamatan. Banyak di masyarakat kita. Mungkin kalau di Solo itu mengitari pagar benteng Mangkunegaran, ada yang berebut kotorannya sapi, yang dikatakan sapi Kiai Slamet, dengan mendapatkan kotoran itu akan membawa keberkahan yang petani nanti ditaruh di sawahnya supaya hasil pertaniannya ini melimpah. Nah, kalau ada keyakinan-keyakinan semacam itu, bisa jadi kategori mempersekutukan Allah. Dan bisa jadi kita ini seperti fata morgana, yaitu yang dianggapnya air ternyata itu tidak ada air. Yang dianggapnya itu adalah amal soleh, amal kebaikan yang akan mendatangkan kenikmatan surganya Allah, tapi ternyata tidak, karena di situ masih mengandung keyakinan-keyakinan selain Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita istiqomah kepada jalannya, kita terus-menerus belajar, kita terus-menerus tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan supaya rohani kita tetap sehat. Kita tidak hanya menjaga kesehatan jasmani kita, tetapi kita juga menjaga kesehatan rohani kita, sehingga hati kita tersentuh, tergerak untuk selalu memanfaatkan peluang-peluang amalan ibadah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu berpikir untuk akhirat. Dan mudah-mudahan
sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan ini membawa manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.